Jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa ke gedung MPR RI. Kami tim Ibnu Sina, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Ibnu Sina. Saya Sri Adriana selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement yang bersifat netral terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Adapun kedua rekan saya, Nur Mishwari selaku pembicara kedua yang bertindak sebagai pihak pro, dan Muhammad Andri Alfian selaku pembicara ketiga yang bertindak sebagai pihak kontra pada mosi perdebatan kita kali ini, yakni penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Ubi jus ibi remedium, di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bila mana hak tersebut dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, serta pemerhati hukum dan konstitusi yang amat terpelajar. Sebelum memasuki tataran argumentasi, perkenankanlah saya untuk terlebih dahulu menguraikan beberapa diksi penting dalam mosi perdebatan kita kali ini untuk mengawal perdebatan pada ranah akademik konseptual demi terciptanya perdebatan yang akademis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, tunagrahita. Menurut Centers for Disease Control and Prevention, tunagrahita adalah istilah yang digunakan ketika seseorang mengalami keterbatasan intelektual maupun adaptif yang berpengaruh pada perkembangan seseorang serta kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, pemilih tetap. Menurut KPU, pemilih tetap merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemilih yang dimaksud dalam konteks ini ialah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan yang ketiga, pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara luber jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan beberapa definisi yang telah saya uraikan, maka status quo mosi perdebatan kita kali ini yaitu urgensi penetapan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilihan umum. Dewan juri yang terhormat, adapun hal yang melatar belakangi lahirnya mosi perdebatan kita kali ini, di mana mosi perdebatan kita kali ini berakar pada kebijakan pemerintah, dalam hal ini KPU, yang mendata sejumlah penyandang disabilitas tunagrahita untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019. Hal tersebut didasari atas keinginan pemerintah untuk menyelamatkan hak pilih warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas tunagrahita. Ketentuan yang mendasari dimasukkannya penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019, yakni mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan Dewan Juri yang terhormat, apakah penetapan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu sudah tepat atau justru sebaliknya? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga melalui perdebatan berikut ini. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membeda-bedakan. Abdurrahman Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, tim kontra yang berbahagia, serta pemerhati hukum dan konstitusi yang amat terpelajar. Perkenalkan, saya selaku pembicara kedua akan menyampaikan beberapa konstruksi argumentasi terkait mengapa saya setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini.
Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis, keikutsertaan penyandang disabilitas sebagai pemilih tetap dalam pemilu telah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Hal tersebut berarti bahwa Undang-Undang Pemilu telah menjamin kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih ataupun sebagai yang dipilih. Menurut Tigor Hutapea selaku pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyatakan bahwa keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih juga bertujuan untuk menghilangkan adanya perlakuan diskriminasi terhadap mereka. Selain itu, dengan memasukkan penyandang tunagrahita sebagai pemilih akan berdampak baik kepada penyandang disabilitas tunagrahita, yakni dapat menimbulkan perasaan diterima, mendorong sosialisasi, membantu proses rehabilitasi, dan menghilangkan stigma buruk terhadap mereka. Keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita dalam pemilihan umum seyogianya menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memenuhi hak dasar semua warga negara, sekaligus juga menunjukkan penerimaan masyarakat kepada mereka yang selama ini tersingkir karena menderita keterbelakangan intelektual. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita hanya akan menurunkan indeks demokrasi sebab mereka tidak cukup cakap sebagai subjek hukum. Bagaimana mungkin kelompok orang yang memiliki keterbatasan dalam fungsi pikir dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik? Oleh karena itu, hak pilih penyandang disabilitas tunagrahita harus dibatasi. Dewan Juri yang terhormat, ketidaktahuan terhadap fakta dapat dimaafkan, tetapi tidak dengan ketidaktahuan akan hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution dan the sole interpreter of the Constitution telah memutuskan dalam putusannya nomor 135/PUU strip angka Romawi 13/2015 bahwa penyandang disabilitas mental harus ikut didata sepanjang tidak mengidap gangguan jiwa secara permanen dan dikonfirmasi oleh profesional. Artinya, penyandang disabilitas tunagrahita dapat ditetapkan sebagai pemilih tetap dalam pemilu selama mendapatkan surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa ia sanggup atau mampu menggunakan hak pilihnya. Selain itu, pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah mengatur bahwa hak-hak politik bagi disabilitas meliputi hak dipilih dan memilih dalam kegiatan politik serta diperbolehkan menyalurkan aspirasi politik tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis. Sehingga keikutsertaan penyandang disabilitas sebagai pemilih tetap merupakan hal yang konstitusional sebab sejalan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, perlu digarisbawahi bahwa penyandang disabilitas tunagrahita memiliki gangguan mental dan gangguan fungsi pikir sehingga tidak bisa membedakan baik dan buruk. Itu berarti penyandang disabilitas tunagrahita dapat dijadikan sebagai objek terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, penyandang disabilitas tunagrahita sebaiknya tidak dilibatkan dalam pemilihan umum. Cum et sunt testimoniarum quid opus est verbis. Ketika fakta dan data telah terang menderang, maka apalah gunanya kata-kata. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita melihat pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang melibatkan penyandang disabilitas tunagrahita, di mana ketika itu KPU melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas tunagrahita. Hal itu dilakukan karena tidak semua penyandang disabilitas tunagrahita memahami proses penyelenggaraan pesta demokrasi. Selain itu, sebelum seorang tunagrahita mencoblos, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Apabila surat keterangan dokter menyatakan orang tersebut mengidap disabilitas mental permanen atau berat, maka hak pilih otomatis gugur. Sebaliknya, bagi penyandang disabilitas mental yang dinyatakan sehat oleh dokter, mereka bisa datang ke tempat pemungutan suara dengan atau tanpa disertai pendamping. Jika merasa butuh pendamping, maka petugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau pihak yang memungkinkan akan menemaninya. Untuk melindungi kerahasiaan dari pilihan penyandang disabilitas tunagrahita tersebut, pendamping pemilih diwajibkan untuk mengisi formulir pernyataan menjaga kerahasiaan pemilih, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh pihak kontra merupakan kekhawatiran tak mendasar. Justru saya menantang pihak kontra untuk membuktikan dengan fakta empiris bahwa penyandang disabilitas tunagrahita dijadikan sebagai objek terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum. Sekian dan terima kasih.
Hukum harus senantiasa menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan serta mencegah terjadinya kerusakan dan kejahatan. Jeremy Bentham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, tim Proh yang berbahagia, serta pemerhati hukum dan konstitusi yang amat terpelajar. Alasan utama saya menolak mosi perdebatan kita kali ini sebab saya menilai bahwa keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu akan mencederai asas luber jurdil. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 telah menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, yang mana asas pemilu tersebut bersifat kumulatif. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu akan memenuhi asas luber jurdil? Tentu tidak, Dewan Juri yang terhormat, sebab pemberlakuan asas adil dalam pemilu hanya bisa dilakukan oleh subjek hukum yang mampu membedakan antara hak dan kewajiban, sementara tunagrahita tidak mampu memenuhi unsur tersebut. Selain itu, diperbolehkannya penyandang tunagrahita didampingi dalam menggunakan hak suara bertentangan dengan asas rahasia, sebab tidak ada jaminan bahwa pendamping akan menjaga kerahasiaan pilihan penyandang tunagrahita tersebut. Dan perlu saya garis bawahi bahwa pemenuhan hak memilih dan dipilih oleh warga negara dalam pemilu harus mampu memenuhi asas luber jurdil secara kolektif. Namun asas tersebut akan gagal terlaksana jika penyandang disabilitas tunagrahita diikutsertakan sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, di dalam asas-asas pemilu juga terdapat asas adil. Bukankah ketika penyandang tunagrahita tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pemilu akan mencederai asas adil dalam luber jurdil? Sebab konstitusi melalui pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 telah mendudukan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, adil dalam pemenuhan hak tidak berarti menyamaratakan setiap orang, tetapi adil berarti harus mampu bersifat proporsional dan profesional. Pasal 28J Undang-Undang Dasar NRI 1945 telah menganut konsep keadilan secara proporsional dan profesional melalui konsep pembatasan hak asasi manusia. Di sisi lain, asas adil dalam luber jurdil hanya berlaku ketika pelaksanaan pemilihan umum dalam memberikan perlakuan sama kepada setiap peserta pemilu, sehingga asas adil dalam luber jurdil tidak bisa digunakan untuk mengukur keadilan sebelum pelaksanaan pemilihan umum, termasuk di dalam perdebatan apakah penyandang disabilitas tunagrahita akan diikutsertakan sebagai pemilih tetap atau tidak. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, dalam hukum pihak yang mendalilkan dibebani pertanggungjawaban untuk membuktikan. Oleh karena itu, saya menantang kepada pihak kontra untuk membuktikan secara kualitatif dan kuantitatif bahwa penyandang disabilitas tunagrahita tidak cakap dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Dewan Juri yang terhormat, dengan senang hati saya menerima tantangan dari pihak pro. Secara kualitatif, keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita akan meningkatkan jumlah golput dalam pemilu. Misalnya, pelaksanaan pemilu 2019 di Riau, di mana tingkat partisipasi penyandang disabilitas tunagrahita hanya 48% atau sebanyak 411 orang dari 911 yang tercatat sebagai pemilih tetap. Padahal mereka telah dilengkapi dengan surat dari dokter dan ahli. Sedangkan secara kuantitatif, penyandang disabilitas tunagrahita tidak bisa membedakan hak dan kewajiban serta baik dan benar. Hal tersebut disebabkan penyandang disabilitas tunagrahita memiliki gangguan pada fungsi pikir karena kecerdasannya di bawah rata-rata. Bukankah bukti tersebut telah mempertegas bahwa penyandang disabilitas tunagrahita tidak selayaknya diikutsertakan sebagai pemilih tetap dalam pemilu? Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, saya juga menilai bahwa penyandang disabilitas tunagrahita tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berupa penggunaan hak pilih ketika terdaftar sebagai pemilih tetap secara hukum. Hal ini disebabkan penyandang disabilitas tunagrahita tidak cakap sebagai subjek hukum. Marilah kita melihat dalam aspek hukum perdata melalui pasal 433 KUH Perdata serta aspek hukum pidana melalui pasal 44 ayat 1 KUH Pidana yang mengkategorikan orang yang dengan gangguan fungsi pikir tidak cakap sebagai subjek hukum. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memberikan
kompensasi dan perlakuan khusus dalam aspek hukum pemilu. Padahal permasalahan yang dihadapi sama dan seharusnya diperlakukan sama. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya merekomendasikan bahwa penyandang disabilitas tunagrahita tidak diikut sertakan sebagai pemilih tetap dalam pemilihan umum. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan. Setidaknya terdapat 3 argumentasi utama yang mendukung standing position pihak pro dalam menyetujui penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Yakni yang pertama, keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita dalam pemilu merupakan manifestasi atas persamaan hak setiap warga negara di mata hukum dan pemerintah yang dijamin konstitusi. Yang kedua, keikutsertaan penyandang disabilitas sebagai pemilih tetap telah memiliki legal framework dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Adapun solusi yang ditawarkan oleh pihak pro yaitu melakukan pendataan, sosialisasi, pemeriksaan kesehatan kelayakan serta pendampingan terhadap penyandang disabilitas tunagrahita dalam pemilu. Di sisi lain, pihak kontra tidak menyetujui penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu dengan alasan yang pertama, keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu akan mencederai asas luber jurdil. Yang kedua, penyandang disabilitas tunagrahita tidak cakap sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Serta yang ketiga, hak politik penyandang disabilitas tunagrahita dapat dilakukan pembatasan. Adapun solusi yang ditawarkan oleh pihak kontra, yaitu penyandang disabilitas tunagrahita tidak diikutsertakan sebagai pemilih tetap dalam pemilihan umum. Sekian dan terima kasih. Berpikir logis, berjiwa kompetitif, bertindak progresif. Salam konstitusi.